Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sylvia Sausan Salsabila dengan NIM 208190029. Saya mahasiswi Tadris Matematika UIT Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana membuat template skripsi. Yang pertama, itu kita atur marginnya dulu, yaitu layout, margins, custom margins. Nah, di sini untuk ukuran margin itu biasanya 4433. Jadi disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi masing-masing. Tapi biasanya emang 4433. Kemudian untuk papernya itu A4. Oke. Nah, udah berubah. Kemudian kita pilih normal, Times New Roman 12, rata kiri kanan 1,5. Kita klik kanan pada normal ini, lalu update. Oke, kemudian kita membuat bab satunya, yaitu kita klik ini, lalu heading ini, terus kita ketik pendahuluan. Kita klik lagi, kemudian define new multi level list, lalu di depannya kita ketik bab. Untuk bab itu biasanya bilangan Romawi, kemudian more, lalu untuk follow number with-nya nothing. Nah, di sini pastikan heading 1. Kemudian untuk heading 2 itu kan misalnya bab 1 itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kan ada latar belakang, fokus permasalahan dan lain-lain. Nah, di sini itu biasanya kalau untuk latar belakang 1.1. Nah, di sini dia satunya bilangan Romawi, jadi kita ubah ke angka 1 biasa dengan klik legal. Begitu seterusnya sampai heading 9. Di sini lagi untuk penulisan huruf, nomor, ini disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi masing-masing. Di sini saya membuat template skripsi untuk penelitian kualitatif. Kemudian klik OK. Lalu di sini kita geser. Kemudian Shift Enter, itu biasanya pendahuluannya itu letaknya di bawah bab 1. Kemudian tengah ini kita atur Times New Roman, untuk judul itu 14, automatic hitam. Kemudian ini, lalu kita pilih remove space before. Kemudian untuk hurufnya 1, untuk jaraknya 1. Kemudian kita pilih line spacing option. Untuk after kita ambil 24. Oke. Nah, kemudian di heading 1 kita klik kanan update. Kemudian enter. Kita bab 2-nya yaitu kajian pustaka dan studi relevan. Penelitian bab 3. Kemudian untuk bab 4 itu temuan dan pembahasan. Lalu penutup. Nah, ini kita pilih
heading 1, jadi dia otomatis. Shift enter ya, shift enter. Nah, kemudian ini ingin kita tampilkan navigation pane-nya, view checklist navigation pane. Nah, di sini sudah ada bab-babnya ya, 1 sampai 5. Kemudian kita mau buat kata pengantar dan daftar isi. Itu kita klik kanan di pendahuluan, pilih new heading before. Nah, di sini dia kan bab 1. Jadi bab 1-nya tinggal kita hapus. Kemudian kita pilih tengah kata pengantar. Kemudian enter. Kita ambil heading lagi, daftar isi. Pilih tengah. Kemudian di sini kita pilih heading 1, kita hapus, kita ketik daftar pustaka. Kemudian rata tengah. Nah, lalu ini untuk dia supaya di daftar isinya berada di halaman selanjutnya, tidak perlu diantar-antar. Jadi kemudian juga tidak mudah bergeser gitu. Biasanya kan dia itu bergeser di judulnya, jadi dia nanti tetap berada di halaman di atas halaman baru. Itu dengan kita ketik di keyboard Ctrl Enter, jadi dia langsung ke halaman selanjutnya. Ini juga Ctrl Enter, Ctrl Enter. Ctrl Enter. Nah, oke. Lalu untuk di daftar isi, agar kita membuat daftar isi secara otomatis, itu kita pilih reference, kemudian table of contents, kita pilih custom table of contents. Di sini kita klik saja oke. Nah, sudah. Kemudian kita ke daftar bab 1, yaitu kita lanjut ke heading 2. Nah, di bab pendahuluan itu ada latar belakang. Kita atur formatnya Times New Roman, ini biasanya 14 ya, 14, kemudian hitam, bold. Nah, lalu kita klik kanan update, kemudian kita enter, terus fokus permasalahan. Jadi dia langsung otomatis. Kemudian kita ke bab 2, juga heading 2, itu dia ada kajian pustaka. Jadi formatnya juga sudah otomatis ya. Kemudian studi relevan.
di bab 3 metode penelitian itu ada pendekatan dan metode penelitian. Kita pilih heading 2. Setting dan subjek penelitian. Kemudian ini sumber penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data. Oke. Nah, kemudian ini kita mau timbulkan di daftar di sini belum ada kan? Nah, jadi kita timbulkan latar belakang dan semuanya ini dengan reference update table, kemudian update entire table. Nah, sini sudah ada. Kemudian ini mau kita atur agar 1.1 dia sejajar dengan huruf T. Itu kita klik lagi table of contents-nya, custom, kemudian kita pilih modify. Nah, karena 2.1.1 itu dia heading 2, maka kita pilih touch 2, modify, lalu kita pilih ini ya, menjorok ke kanan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Lalu untuk yang heading 3-nya bagaimana? Ini misalnya, nah, fungsi navigation pane-nya juga kita tidak perlu scroll, klik-klik scroll gini. Kita tinggal misalnya di pendekatan. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita klik enter. Kita membuat heading 3. Tadi yang di daftar isi itu ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Itu adalah yang akan muncul di daftar isi. Kita pilih heading 3. Kita pilih heading 3. Kemudian pendekatan penelitian. Itu kita atur Times New Roman 12, bold, hitam. Oke. Kemudian nah, kita klik kanan untuk heading 3 update agar dia otomatis. Kemudian kita pilih, kita ketik lagi metode penelitian. Heading 3. Oke. Kemudian nah, di sini kita mau timbulkan reference update table. Oke. Nah, di sini kita mau dia agar sejajar seperti tadi. Itu tinggal kita custom, kemudian modify. Ini kan dia headingnya masih di sini ya. Nah, kita modify karena heading 3, touch 3, modify, terus kita klik 2 kali. Oke. Yes. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke tahap membuat penomoran halaman pada template skripsi.
Itu yang pertama, kita pisahkan terlebih dahulu halaman antara daftar isi dan bab 1 pendahuluan, yaitu kita klik di bagian daftar isi bagian bawahnya, itu kita pilih layout, bricks, kemudian next page. Nah, jadi kalau kita klik double di bagian bawah sini, nah itu sudah terpisah ya, antara dia menjadi section 1 dan section 2. Nah, kemudian kita pilih page number, button of page, kita ambil yang tengah, kemudian kita blok, kita format page number menjadi bilangan Romawi kecil, start, oke. Nah, jadi ini sudah berubah menjadi halaman Romawi. Untuk halaman yang kosong itu kita tinggal delete saja. Kemudian di bab 1, nah ini kita klik 2 kali, terus kita blok, klik kanan, kita format page number, start, add 1. Nah, kemudian ini kita blok lagi, kita ingin membuat halaman bab 1 strip 1, bab 1 strip 2, kemudian ketika di bab 2 itu bab 2 strip 1 seperti itu. Itu dengan cara pertama kita button of page, kita pilih yang sebelah kanan, kemudian kita blok page number lagi, format page number, lalu ini kita beri centang. Oke. Nah, jadi ini strip 1 untuk bab 1. Kemudian untuk bab 2 nya ini kita misalkan kita masuk dulu ke, misalnya ada materinya ya, oke. Kemudian kita Ctrl V juga, soalnya ini adalah materinya. Nah, di sini untuk bab 2 itu kan seharusnya 2 strip 1. Jadi untuk agar dia bab 2 strip 1 itu kita pisahkan dengan cara layout, bricks, page, next page. Nah, sini kan 1 strip 6, jadi dia jadi di sini 2 strip 1. Kemudian untuk bab 3 nya kita ingin agar dia 3 strip 1, jadi kita bricks juga, bricks, next page, 3 strip 1. Kemudian untuk yang bab 4 itu bricks, next page, 4 strip 1. Dan untuk penutup itu juga sama, bricks, kemudian next page. Ini untuk daftar pustaka karena dia tidak memakai bab, jadi next page juga, jadi kita ubah dia menjadi bilangan Romawi biasa, Romawi kecil biasa. Klik kanan, format page number, kita jangan checklist kan, oke. Kemudian kita lupa ubah dia menjadi Romawi kecil, oke.
seperti itu ya penomorannya. Kemudian ketika di daftar isi ini belum berubah ya halamannya, jadi kita reference kita ubah dulu, kita update dulu agar halamannya muncul di daftar isi. Pilih page number only. Nah, kemudian kita akan membuat daftar gambar atau kita memasukkan gambar terlebih dahulu. Yang pertama, kita masukkan gambar terlebih dahulu. Kita masukkan di bagian kedua, yaitu insert picture. Ini kita bebas mau masukkan yang mana, misalnya ini. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kemudian sebagai contoh ya, ini gambarnya. Kemudian kita mau klik insert caption. Di sini new label, kita ganti gambar. Oke, kemudian untuk numbering agar gambar di sini dia itu sesuai dengan heading. Ini kita pilih titik, tanda titik, kemudian oke. Di sini kita kasih judul, misalnya oke. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kemudian tinggal kita atur dia mau tulisannya seperti apa, kita taruh tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau memasukkannya lagi di bab ke-3 misalnya. Kita klik insert, kemudian kita masukkan gambarnya, klik kanan insert caption. Ini sudah otomatis dia berada di, karena dia berada di heading 3 atau bab 3, maka dia otomatis 3.1. Oke, kita ketik lagi, kemudian dua. Oke, ini kita atur lagi 12,5. Kemudian kita akan membuat daftar gambarnya. Kita klik Ctrl Enter pada keyboard, kemudian kita pilih heading 1 karena daftar gambar tidak pakai bab. Kita ketik daftar gambar, kemudian selanjutnya kita pilih reference insert table of figures. Oke, nah lalu kita mau membuat gambar lagi di bab 4 misalnya. Pilih insert pictures,
kemudian ini, kemudian klik kanan insert caption, otomatis dia heading 4 kita buat kita tinggal atur sesuai format penulisan skripsi buku pedoman masing-masing. Kemudian kita ke daftar gambar untuk memasukkan agar gambar yang ketiga itu dia masuk ke dalam daftar gambar. Kita klik ini, kemudian update table, update entire table. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Pertama kita buat dulu tabelnya di bab 2 di sini, insert tabel, di sini nomor, nama, kelas. Lalu kursor ini kita arahkan ke tanda tambah ini, kemudian klik kanan insert caption, tabel 2. Oke. Misalnya di sini nanti mana tahu tabelnya itu tulisannya lain, gambar atau apa, itu kita tinggal new label, kemudian kita ketik tabel. Oke. Kemudian untuk numberingnya, oke, sudah diaktifkan headingnya, period. Oke, kemudian kita ketik data siswa misalnya. Kemudian untuk posisinya itu tadi kalau gambar dia di bawah, kalau tabel biasanya itu di atas. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah di atas peletakannya, tinggal kita atur formatnya 12 italik, kemudian italiknya kita hilangkan. Oke, di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kita buat daftar tabelnya, Ctrl Enter, kemudian kita pilih heading 1, babnya tinggal kita hapus, daftar tabel, kemudian data tengah, enter, lalu reference, insert table of figure, ini sudah tabel, kemudian oke. Nah, lalu ini karena dia berada di heading 2, kita mau buat tabel lagi di bab 3. Ini kita copy dulu tabelnya. Di bab 3 itu Ctrl V, kemudian misalnya kemudian kita klik kanan insert caption, ini otomatis ya 3 karena dia berada di bab 3 atau ya berada di bab 3. Kemudian kita ketik data siswa, untuk numbernya sudah oke, tinggal kita atur kembali
12, italiknya dihapus, hitam rata tengah. Nah, data siswa 2. Kemudian di daftar tabel itu tinggal kita klik kanan update. Oke, nah seperti ini. Yang terakhir kita masuk dalam pembuatan daftar pustaka. Itu sebelumnya kita ke bagian pendahuluan, kemudian di sini kita akan membuat referensi dari teori yang kita cari. Nah, misalnya kita klik tab reference. Nah, ini sudah ada di reference. Kemudian insert citation, terus kita tambahkan add new source. Lalu di sini untuk type of search-nya itu kita pilih book. Misalnya kita ingin membuat daftar pustaka dari buku. Nah, di sini untuk penulisnya itu bisa kita ketikkan, yaitu Ahmad Zailani. Kemudian judul bukunya kita lihat di bukunya itu dia judulnya apa, matematika pemantapan. Lalu ini tahun diterbitkan 2006. Lalu kota Bandung. Kemudian penerbitnya itu di buku siapa penerbitnya itu kita tuliskan, yaitu Irama Widya. Nah, selanjutnya kita ketik saja oke. Nah, di sini muncul. Lalu pada bagian daftar pustaka itu kita ingin memunculkannya, yaitu kita klik saja pada ini bibliografi ini. Nah, di sini kita bebas pilih mau yang mana. Ini kita ambil reference. Nah, karena di sini ini sudah ada, biasanya di sini ini adalah judul daftar pustakanya ya. Jadi yang ini kita hapus saja. Normal, kemudian download. Nah, di sini kita ketik saja daftar pustaka. Oke, ini sudah ada. Kemudian misalnya di pendahuluan ini, nah misalnya juga di sini dia juga memakai Ahmad Zailani misalnya. Jadi pada reference ini kita tinggal klik saja yang ini yang sudah ada. Jadi dia otomatis muncul di sini. Kemudian misalnya lagi kita mau menambahkan di sini, misalnya, jadi ini kita pilih add new source, buku, kita tulis penulisnya, misalnya Wisnu Nugraha. Kemudian judulnya matematika penerapan.
tahunnya 2022, kemudian tempatnya misalnya Sukabumi, lalu penerbitnya CV Jejak. Lalu kita okekan saja. Nah, di sini sudah ada. Kemudian untuk di daftar pustakanya ini kita tinggal update citation. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia urutan daftar pustakanya itu dia sesuai dengan huruf abjad. Jadi dia sudah otomatis dan tidak perlu kita atur-atur lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.